Sejumlah politisi yang akan bersaing di pemilu dan Pilpres tahun 2024 mendatang ternyata bisa bersatu dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta. Di antara 2 juta warga yang berkumpul tampak sejumlah tokoh mulai dari Puan Maharani, Anies Baswedan hingga Yusuf Kala. Di tengah memanasnya tensi politik menjelang pemilu 2024, sejumlah politisi dari koalisi dan partai berbeda ternyata bisa bersatu dalam aksi bela Palestina. Dalam aksi bela Palestina di lapangan Monas, Jakarta Minggu kemarin, para tokoh politik hingga calon presiden tampak bersatu dan berbaur di antara jutaan warga yang berkumpul. Aksi yang diinisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini dihadiri oleh para tokoh dan warga lintas agama yang sudah meramaikan lapangan Monas sejak pukul 6 pagi. Di antara tokoh yang hadir Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang mengungkapkan sikapnya yang mengutuk kekejaman agresi militer Israel. Allahu Akbar. Indonesia, Palestina. Mengutuk dan menyampaikan sikap tegas saya menolak kekejaman agresi militer bangsa Israel yang telah membombardir pemukiman penduduk, rumah sakit, sekolah-sekolah, rumah-rumah ibadah seperti masjid, gereja dan lain-lainnya. Kita semuanya satu padu bersama-sama. Kalau kita di Indonesia satu padu, kita berharap dunia bersatu padu. Kalau masyarakat dunia bersatu padu menentang dan menolak Israel, kita berharap agar Israel segera dikoreksi dan dihentikan penjajahan dan kejahatannya. Agar hadirlah kemerdekaan bagi Palestina, lah keadilan bagi dunia. Karena itu kita semua di sini, mari kita bersatu. Juga negara-negara Islam di Timur Tengah, di Arab agar bersatu bersama-sama. Mari kita juga menyerukan Amerika menghentikan dukungannya kepada Israel. Dan Israel akan sadar akan kemanusiaan dan semua kita semua. Rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Sementara itu bakal calon presiden Anies Baswedan yang hadir mengajak massa untuk meneriakkan yel-yel mendukung warga Palestina. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarnai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine. Free, free Palestine. Free, free. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free. Bukan hanya di Jakarta, aksi bela Palestina juga menjadi tema dalam perayaan ulang tahun Partai Gelora yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya ingin memberikan apresiasi bahwa hari ini seluruh elemen masyarakat kita, elit politik kita turut memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina, ikut terlibat dalam aksi solidaritas di Jakarta, karena membantu kemerdekaan Palestina ini adalah kewajiban agama, kewajiban kemanusiaan, dan juga kewajiban konstitusi. Ke kabar lain pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin berencana mengundang 3 bakal calon wakil presiden ke Istana Jakarta. Pertemuan akan membahas tentang upaya mencegahnya timbul ketegangan dan konflik pada Pilpres 2024 mendatang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berencana mengundang 3 bakal calon wakil presiden, yakni Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, dan Gibran Rakabuming Raka untuk santap siang bersama di Istana Jakarta. Rencana itu mengemuka setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah lebih dahulu mengundang 3 bakal calon presiden ke Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Seperti halnya pertemuan kepala negara dan para kandidat capres, Ma'ruf Amin menyatakan pertemuan dengan para kandidat cawapres untuk berdiskusi tentang upaya mencegah timbulnya ketegangan dan konflik pada Pilpres 2024 mendatang.
memberikan pengertian supaya para kontestan itu bertarung secara fair, ya secara jujur, tidak membuat sesuatu yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Jadi menghindari itu, saya kira itu. Ma'ruf Amin mengaku tidak mudah mengatur waktu kandidat cawapres agar bisa hadir semuanya. Rencana awal pertemuan tersebut berlangsung hari Senin ini, namun batal dilaksanakan. Ma'ruf Amin juga mengaku masih mengatur waktu untuk jadwal pertemuan dengan kandidat cawapres. Tim TV One mengabarkan. Pertemuan Wapres Ma'ruf Amin dengan kandidat Cawapres akan digelar di Istana Wapres Jakarta. Lalu seperti apa pertemuan tersebut pemirsa? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One ada Fahada Indi yang saat ini berada di Istana Presiden. Fahada, apakah ada informasi mengenai kabar pertemuan antara Wapres dengan Cawapres? Silakan Fahada. Iya, Tisa dan juga pemirsa, informasi mengenai hal itu adalah di mana hal tersebut atau pertemuan antara bakal calon wakil presiden dan juga wakil presiden Ma'ruf Amin ini belum terlaksana atau pertemuannya ditunda. Memang semula pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari ini, yakni 6 November 2023, namun karena alasan wakil presiden Ma'ruf Amin ini ada rapat internal bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, serta ada sejumlah kegiatan kenegaraan lainnya, maka pertemuan tersebut harus ditunda sampai dengan waktu yang kami juga masih akan terus mencari tahu atau mengkonfirmasi lebih lanjut. Memang pertemuan antara Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta dengan 3 bacawa pres ini memang sudah ditunda atau dijadwalkan ulang beberapa kali, di mana semula jadwal ini pertama kali rencananya akan berlangsung seperti pertemuan Presiden Joko Widodo dan juga para baca pres pada tanggal 30 Oktober yang lalu, kemudian diundur menjadi tanggal 1 November, namun karena memang ada bacawa pres yang tidak bisa pada hari tersebut, kemudian barulah diundur pada hari ini. Namun ternyata jadwal itu atau pertemuan itu belum juga terlaksana hingga hari ini. Nah, memang pertemuan antara Wakil Presiden Republik Indonesia dengan Bacawa Pres RI, yakni Gibran Rakabuming Raka, Mahfud MD maupun Muhaimin Iskandar, ini dilakukan guna melakukan diskusi ini supaya mengenai bagaimana nantinya mereka ini sama-sama menjaga pemilu 2024 ini bisa berlangsung secara damai dan juga berlangsung kompetisi yang sehat serta sejuk dari berbagai pihak di Republik Indonesia. Nah, hal itu juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Oktober yang lalu, di mana Presiden juga melakukan jamuan makan siang mengundang para baca pres RI, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan ke Istana Merdeka Jakarta untuk memberikan arahan untuk bisa membentuk pemilu yang damai. Dan tadi kami juga sempat mengkonfirmasi kepada Muldoko atau Kepala Staf Kepresidenan, di mana Muldoko juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ini akan netral di pemilu 2024 supaya pemilu bisa berlangsung dengan sejuk. Dan berikut adalah keterangan dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengenai hal itu. Intinya Pak Presiden ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa beliau netral dalam konteks ini. Dan selalu bicara sama saya, kita netral. Termasuk KSP saya jaga semaksimal mungkin netral. Itu ya. Kita yang ditegaskan meskipun ada Mas Gibran itu ya, bisa dipastikan. Ya, kebetulan saja. Tapi intinya dengan pengalaman kampanye beberapa tahun yang lalu, maka Presiden betul-betul pada posisi yang bisa diharapkan masyarakat posisinya netral sehingga kondisi nanti baik gitu loh. Ya. Ya, okay. Untuk masyarakat besok Pak menjelang putusan MK supaya tidak menimbulkan gejolak gitu. Ya, saya pikir ini persoalan hukum murni ya. Dan kita menginginkan situasi yang baik ya. Dalam rangka menjelang pemilu ini pasti sudah ada ya. Oh ini grup ini, di WA aja bisa ribet kan, apalagi urusan politik gitu. Jadi kita sekali lagi berharap bahwa
Mari kita jaga sama-sama kondisi ini ya. Sementara itu, juru bicara Ma'ruf Amin, yakni Mas Duki Baidlawi, juga menyampaikan bahwa meskipun waktunya berubah, ini pertemuan antara Wapres dan juga Bacawa Pres RI, namun urgensi maupun tujuan pertemuan tersebut tetaplah sama, yakni membentuk bagaimana pemilu ini bisa sejuk di 2024. Sementara itu, Tisa, yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Ya, Fahada, lantas kapan pertemuan ini akan pastinya diberlangsungkan? Ya, mengenai kapan waktu pengganti jadwal hari ini tentu masih akan kami konfirmasi lebih lanjut kepada pihak dari Wakil Presiden RI, karena tentunya nanti masih akan dicocokkan ini jadwal antara Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta dengan 3 orang bakal calon Wakil Presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka, Mahfud MD, serta Muhaimin Iskandar. Jika nanti jadwal ketiga Bacawa Pres dan juga Wapres RI ini sudah cocok, tentunya pertemuan itu nantinya akan dilakukan. Kami masih akan menunggu konfirmasi lebih lanjut, Isa. Baik, terima kasih Fahada Indi atas laporan Anda. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi mengenai susunan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran akan diumumkan hari ini. Informasinya sesaat lagi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan memberikan sanksi etik pada Hakim MK pada Selasa 7 November esok. Jika terbukti melanggar sejumlah kode etik, lantas apakah putusan Majelis Kehormatan MK bisa membatalkan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi perihal batasan usia Capres-Cawapres? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan memutuskan kasus pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Konstitusi dalam putusan batasan usia Capres dan Cawapres. Meski tidak bisa mengubah putusan MK, namun ada dugaan unsur pelanggaran dalam putusan MK soal batasan usia Capres dan Cawapres. Putusan Majelis Kehormatan MK tidak serta-merta menghalangi langkah Gibran sebagai Cawapres Prabowo, sebab MKMK hanya akan memberikan sanksi etik, tidak mengubah putusan MK dalam hal gugatan batasan usia Capres dan Cawapres yang bisa mendaftar di Pilpres 2024. Putusan perkara nomor 90 terkait usia Capres-Cawapres. Tapi pertanyaannya adalah, kalau betul bahwa itu diputus ternyata ada pelanggaran kode etik, Pak Bro, maka menurut saya putusan nomor 90 tadi itu hanya bisa dibatalkan melalui uji material baru terhadap pasal yang sama, tapi dengan subjek dan objek yang mungkin dimodifikasi, sehingga putusan itu bisa dibatalkan. Hanya persoalannya, kalau ada putusan ulang terkait judicial review sepanjang tidak nebis idem, menurut saya memungkinkan bahwa pasal itu kemudian dianulir gitu, atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang baru diajukan oleh pemohon yang baru, atau dengan alasan yang baru gitu, atau argumentasi hukum yang baru. Putusan MK dipandang sebagai putusan yang kontroversial dan syarat dengan konflik kepentingan, sehingga sejumlah elemen masyarakat mengadukan putusan ini sebagai bentuk pelanggaran etika dan perilaku Hakim MK. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki menekankan, putusan MK hanya bisa diubah oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, sebab putusan tersebut berlaku tetap dan mengikat. Pengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah, itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Nah, yang selebihnya tolong ya tunggu putusan biar agak dramatis dikit, biar ya kan, biar aja dak-dikduk nggak apa-apa. Kan putusan MK bisa berubah oleh MK sendiri. Sejauh ini sanksi terberat terhadap pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Lantas, jika memang para Hakim Konstitusi ini terbukti melanggar, apakah putusan MK sebelumnya dapat dibatalkan dengan cara lain?
Pihak yang tak puas dengan putusan MK ini bisa mengajukan beberapa cara, salah satunya dengan mengajukan hak angket oleh DPR atau elemen masyarakat yang mengajukan laporan baru untuk soal batasan usia capres dan cawapres. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, menyatakan keyakinannya jika putusan Majelis Kehormatan MK yang akan dibacakan besok tidak akan membatalkan putusan MK nomor 90 tentang batas usia minimal Capres-Cawapres. Akhir dari perdebatan hukum adalah putusan. Jadi kalau sudah diputus nggak ada debat lagi, dan setiap putusan pengadilan harus dianggap benar. Itu hal mendasar, prinsip mendasar dalam bidang hukum. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita khawatir putusan MK dibatalkan, tidak mungkin secara akal sehat, ya, tidak mungkin secara konstitusi, tidak mungkin secara azas hukum. Kemudian apakah putusan MK akan menyatakan misalnya Anwar Usman melanggar kode etik karena persoalan konflik of interest? Menurut saya tidak mungkin karena mengacu pada praktek-praktek sebelumnya, ya. Baca Pres Prabowo Subianto berbicara dalam forum ICMI di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam forum tersebut, Prabowo menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan tenaga pengajar, salah satunya dengan cara meningkatkan gaji. Bakal calon presiden 2024 dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto hadir dalam dialog cendekia yang digelar oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk memprioritaskan kesejahteraan di kalangan tenaga pengajar. Menurut Prabowo, solusi utama untuk meningkatkan kualitas hidup para guru adalah dengan meningkatkan gaji. Harus kita tingkat. Bakal calon presiden Anies Baswedan memaparkan visi misi di hadapan peserta silaturahmi kerja nasional ICMI di Makassar, Sulawesi Selatan. Anies memaparkan pendekatan sektoral untuk menyamaratakan pembangunan ekonomi dan pendidikan untuk perubahan yang lebih baik. Ini adalah lembaga yang dirintis oleh Bapak B.J. Habibie yang ini merupakan fokus. Anies Baswedan adalah calon presiden ketiga yang berkesempatan untuk menyampaikan visi misinya di hadapan peserta silaturahmi kerja nasional Ikatan Cendekiawan Muslim. Dalam pemaparan visi misi, Anies Baswedan menekankan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan seluruh wilayah di Indonesia yang saat ini masih terdapat banyak ketimpangan. Bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo berkunjung ke kota Palembang, Sumatera Selatan. Selain menjalin silaturahmi ke para UMKM, Ganjar Pranowo juga mencoba belajar membuat kue khas Palembang, yaitu maksuba. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo disambut puluhan emak-emak UMKM. Ganjar Pranowo berkunjung ke kota Palembang pada Minggu siang. Bakal calon presiden ini menyempatkan diri mencoba membuat kue khas Palembang, yaitu kue lapis maksuba, didampingi oleh UMKM. Dengan piawai, Ganjar Pranowo memecahkan telur satu persatu lalu mengaduk adonan kue. Namanya ini Mas Bro. Maksuba Mubazir dia. Ya. Sebentar Royan, men. Oh iya. Iya, nah ini produksi dari Bunda Raya sendiri, Pak. Logistik untuk menunjang pemilu 2024 telah disebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, salah satunya di Kota Makassar. Informasinya pemirsa, kami hadirkan sesaat lagi. Logistik untuk menunjang pemilu 2024 telah disebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, salah satunya di Kota Makassar.
Data dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar telah menerima logistik berupa bilik suara dengan jumlah 16.016 untuk kebutuhan 4.001 TPS di Kota Makassar. Selain bilik suara, juga terdapat kotak suara yang berjumlah 20.050, tinta sebanyak 8.008, dan segel untuk mengamankan kotak suara sebanyak 104.000. Sementara yang belum didistribusikan adalah kotak suara yang rencananya pada tanggal 8 November baru akan diajukan. Betul. Untuk memperbarui informasi mengenai bagaimana distribusi logistik pemilu 2024 di Sulawesi Selatan, pemirsa, kita akan tanyakan kepada rekan kami, ada Firda Jumardi di sana. Firda, silakan dengan laporan Anda, sudah sejauh mana persiapan untuk menuju pemilu 2024, khususnya persiapan logistik didistribusikannya sudah seperti apa? Ya, Tisa dan juga pemirsa, menuju pemilu 2024, persiapan logistik untuk menunjang keberlangsungan pemilihan telah disebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih persiapan untuk logistik pemilu 2024, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Marsuki, selaku Koordinator Divisi Logistik dan juga Perencanaan KPU Sulawesi Selatan. Ya Bapak, selamat sore. Selamat sore. Ya Bapak, terkait dengan persiapan logistik pemilu 2024 di Kota Makassar ini sudah sejauh mana Bapak? Pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada TV One atas atensinya melihat persoalan pemilu ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan kami khususnya untuk kebutuhan logistik pemilu tahun 2024 dari 24 kabupaten yang ada. Di klik pertama kebutuhan logistik itu, misalnya bilik suara, kotak suara, tinta, segel, dan segel plastik, itu sudah berada di gudang masing-masing dari yang ada di KPU Kabupaten Kota. Khususnya memang Makassar, karena kebetulan sekali Makassar memiliki jumlah DPT yang terbanyak dari 24 kabupaten kota ini. Alhamdulillah kebutuhan logistiknya juga sudah sampai semua ke gudang penyimpangan. Pak, berapa jumlah terbaru untuk beberapa logistik ini Pak? Dan apa saja sih yang belum terdistribusikan kepada KPUD Kota Makassar sendiri? Alhamdulillah progres untuk distribusi logistik khususnya untuk klik pertama, yaitu bilik suara, tinta, kotak suara, segel, dan segel plastik. Alhamdulillah sudah 100%, bukan hanya di Kota Makassar, tapi kabupaten kota yang memang jaraknya dari Kota Makassar itu semacam contoh Luwu, Sinjai, itu sudah sampai semua ke gudang penyimpanannya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, terima kasih. Ya pemirsa, di Kota Makassar saat ini juga bilik suara, kemudian juga tinta, kotak suara, dan juga segel untuk kotak suara telah didistribusikan di KPUD Kota Makassar saat ini pada tanggal 24 Oktober 2023 lalu. Sementara untuk surat suara sendiri baru akan diajukan pada 8 November 2023 lalu setelah daftar calon tetap nama di Sulawesi Selatan ini telah didata. Dan juga untuk pendataan ataupun pengajuan kedua ini akan terus dilakukan ketika KPUD daerah di Sulawesi Selatan telah mengajukan laporan ataupun kekurangan dari logistik yang mereka dapatkan selama ini. Ya, Tisa. Baik, terima kasih Firda Jumardi atas laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu pemirsa, 3 kandidat calon Wakil Presiden Republik Indonesia tampaknya makin intensif melakukan safari politik di berbagai daerah. Di sela-sela kegiatan, mereka berdiskusi dengan masyarakat tentang jumlah program yang ditawarkan. Perubahan. Bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar menemui petani di daerah persawahan di Desa Merisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di hadapan Caimin, para petani mengeluarkan unek-uneknya, seperti mengenai sulitnya mendapatkan pupuk, minimnya air irigasi, serta keterbatasan sumber daya manusia di sektor pertanian. Yang akan kita sampaikan kepada Klaten dikenal sebagai produsen beras berkualitas baik, salah satunya seperti beras Rojo Lele Delanggu.
Menurut Caimin, untuk mengembangkan sektor pertanian dibutuhkan insentif, misalnya beasiswa bidang pertanian dan memaksimalkan dana desa. Amin menang. Amin. Bacawa Pres Prabowo Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara haul bersama pimpinan Ponpes Ora Aji Gus Miftah di Kota Solo, Jawa Tengah. Gibran mengaku tidak ada pembicaraan politik dalam acara haul. Namun, yang dibicarakan soal moderasi beragama dan berdiskusi tentang dana abadi pesantren yang menjadi salah satu fokus programnya. Allah ya, tunggu Jakarta, di Solo, di mana aja. Ya. Menko Polhukam Mahfud MD memimpin doa untuk Palestina bersama ribuan santri dan puluhan kiai di Sleman, Yogyakarta. Tidak cuma dituju maupun Mahfud menyatakan Indonesia mengutuk keras tindakan pembantaian oleh Israel di Gaza yang telah menelan 10.000 korban jiwa. sebagai warga negara Indonesia dan sebagai pemerintah. Menurut Mahfud, pemerintah Indonesia telah tegas mengutuk aksi pembantaian di Gaza. Apalagi Indonesia teguh memegang prinsip Bung Karno yang sejak dulu tidak akan berhubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Kehidupan Tim TV One mengabarkan. Struktur lengkap tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran telah diumumkan pemirsa. Informasinya sesaat lagi. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution akhirnya mendukung Prabowo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Bobi menyebutkan keputusannya itu akan disampaikan langsung kepada Ketua Umum Partai PDIP. Wali Kota Medan Bobi Nasution akhirnya mendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Bobi mengatakan dirinya akan menyampaikan langsung keputusan itu kepada PDIP. Kita kok ada relawan nyuruh ke sana ya, mau nggak mau ke sana. Berarti Bapak mendukung pasangan Prabowo dan Gibran? Ya saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya Pak, mendukung Prabowo Gibran? Ya saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya Pak? Pak Wali, berarti kan itu berbeda sikap dengan PDIP. Itu gimana kita Pak? Apakah kita siap untuk disanksi oleh PDIP atau gimana? Tidak tegak lurus dengan partainya Bapak sendiri? Ya tentunya untuk itu saya tadi kemarin juga menyampaikan saya akan berkomunikasi, akan tentunya berkonsultasi juga dengan baik dengan partai, dengan PDI Perjuangan. Tentunya saya akan menyampaikan dengan baik-baik dan kerendah. Susunan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran akan diumumkan hari ini. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran ditandatangani langsung oleh Ketua TKN Koalisi Indonesia Maju, Rosan Perkasa Ruslani. Dalam pertemuan, tim kampanye nasional Prabowo Gibran akan dihadiri perwakilan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Mohon segera untuk menempati kampanye nasional, Pak Rosan. Apa saja yang dibahas dalam rapat tim kampanye nasional Prabowo Gibran? Kita akan tanyakan langsung pemirsa kepada reporter Faris Naufal. Faris, apa yang dibahas oleh rapat tim kampanye nasional Prabowo Gibran hari ini? Ada pantangannya Bapak. Ya, Tisa, Noveni dan juga pemirsa, siang ini sebenarnya adalah pembacaan ataupun deklarasi susunan dari tim kampanye nasional pemenangan untuk pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Tadi sejumlah nama telah disebutkan oleh sekretaris dari TKN Nusron Wahid dan saya sudah bersama Wakil Komandan Komunikasi dari TKN, Bang Herzak. Ini selamat siang nih Bang. Ya, Bang, pertama selamat dulu udah jadi Wakil Ketua Komandan. Udah saya sampai gemeteran nih. Nah Bang, ini nantinya ke depannya strategi apa yang akan Abang lakukan sebagai Wakil Komandan Komunikasi, wakil dari Bapak Budi
Betul ya Bang ya? Ya, nanti apa nih Bang ke depan? Ya tentunya kalau kita bisa mencermati tadi bagaimanapun anak muda menjadi salah satu segmen yang akan kita optimalkan. Karena bagaimanapun di tim kami ini banyak sekali yang anak-anak mudanya, dan kita tahu pemilih muda saat ini ya mencapai kira-kira 54%. Ini akan menjadi salah satu prioritas. Tapi tentu saja bisa dilihat kalau TKN ini kan the dream team. Ya, kita bisa luas sekali ini jangkauannya. Tadi ada kita bicara mengenai kiai-kiai, tokoh-tokoh agama, ulama-ulama karismatis, sampai pakar-pakar, para profesional, bahkan juga termasuk penawirawan TNI dan Polri. Tapi juga banyak juga ada pengusaha profesional. Jadi ini luas sekali ya, termasuk kita bicara mengenai teritori. Ada tokoh di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Timur misalnya. Lalu ada juga tokoh-tokoh dari Aceh, Sumatera Barat. Jadi ini mencakup tim kampanye ini lintas tokoh ya, lintas geografi, lintas daerah, lintas profesi dan lintas segmen juga gitu. Nah inilah membuat kami punya keyakinan bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini insya Allah akan bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024 ini tentunya dengan dukungan masyarakat. Baik, nah tadi kan sering disebutkan tadi di dalam nama-nama ini belum fix, belum rampung, nantinya masih butuh masukan gitu ya Pak ya. Berarti Bang dari nama-nama ini sebenarnya sudah berapa persen keyakinannya dari TKN sendiri? Oh, kalau nama-nama ini udah fix semua. Yang tadi disebutkan sudah fix semua. Maksudnya nama tambahan nanti Bang? Nama-nama tambahan ada terus karena terus mengalir ya. Tentu saja banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, berbagai organisasi yang mendukung, berbagai elemen masyarakat juga yang mendukung kita. Termasuk dari berbagai daerah. Tentunya kita akan terus finalkan. Karena bagaimana ini kan bagian dari berproses. Nah, bagian dari berproses. Gitu. Baik, makasih Wakil Komandan TKN Bapak Herzaki ini tadi menyebutkan bahwa targetnya nanti anak muda ya Pak ya, tadi dari semua dari salah satunya ada dari agama, tokoh lintas agama, dan juga dari anak muda pasti, dan dari HIPMI tadi juga ada ya Pak ya, mantan ketua HIPMI, dan kita kembalikan ke studio Tisa. Baik, terima kasih Faris Noval atas laporan Anda. Pemirsa, kabar pemilu masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya, tetaplah bersama kami. Calon Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Buming Raka dipastikan akan menghadiri HUT Golkar yang akan digelar hari ini di Jakarta. Konfirmasi kehadiran Gibran ini diungkapkannya kepada awak media usai menghadiri haul di Ponpes Azayedi, Lawean, Solo. Kehadiran putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan sekaligus menepis kabar bahwa dirinya resmi masuk Golkar. Menurut Gibran, dirinya hanya menghadiri saja dan setahunya tidak ada agenda seperti pengumuman masuk Golkar. Pak, dikit Pak, dapat hadiah sorban dari siapa Mas? Walah, gak usah ditulis lah ya. Jadi kan mau diumumkan jadi anggota pas hari ulang tahun, bener nggak itu Mas infonya Mas? Rencananya nggak begitu. Besok hanya mendatangi HUT aja. Oke. Pun nggih, makasih nggih. Tidak ada pengumuman. Pun makasih. Pengumuman kader jenengan tidak ada. Setahu saya tidak ada agenda seperti itu. Nggih, makasih nggih. Semoga jadi. Makasih. Jadi wakil presiden. Amin, Pak. Makasih nggih. Makasih. Sebelumnya pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Makassar, Nusa Tenggara Barat mengungkapkan bahwa Gibran bukan lagi bagian dari keluarga PDIP. Mas Erlangga saat itu Ketua Umum Golkar bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digolkarkan, maka ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Artinya dipecat Pak? Ya suratnya sudah dikirimkan, ya artinya etika politik harus dipenuhi. Artinya Mas Gibran yang sudah pamit melalui Mbak Puan, yaitu artinya pamit untuk dicalonkan dengan Partai Gerindra dan Partai Golkar. Ya pemirsa, itu tadi adalah statement ataupun pernyataan dari Hasto Kristianto mewakili PDIP mengenai status Gibran, di mana disampaikan langsung dalam sebuah perhelatan ataupun acara yang dilangsungkan atau diselenggarakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana persiapan hari ulang tahun Golkar yang rencananya hari ini akan dihadiri oleh Gibran Raka Buming Raka. Sudah ada Gina Vita langsung dari lokasi. Vita, apakah betul nanti kira-kira akan ada pengumuman ataupun kejutan bahwa Gibran ternyata masuk Golkar?
Ya, ini saya informasikan dulu, Tisa. Tadi 5 menit sebelum saya mengabarkan secara langsung ke Tisa dan juga pemirsa, saya sempat melihat rundown acara untuk peringatan hari ulang tahun Golkar ke-59 yang rencananya nanti akan digelar pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam rundown acara tersebut tidak tertuliskan akan ada seremoni berupa pengangkatan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka menjadi kader Partai Golkar. Tapi itu hanya di rundown ya, Tisa ya. Tapi memang kalau informasi yang beredar di kalangan wartawan, memang ada isu yang menyebutkan bahwa Gibran pada malam hari ini akan diangkat menjadi kader Partai Golkar. Nah, tapi sekali lagi kita nanti tunggu bagaimana perhelatan hari ulang tahun Golkar ke-59. Tapi kalau kita lihat misalnya, Tisa, pernyataan atau isu yang mencuat ini juga merupakan rangkaian peristiwa pasca Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini menyampaikan ke publik bahwa Gibran dikuningkan atau menjadi bagian dari Partai Golkar, sudah tidak menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Nah, ini kan harus ditelisik lebih lanjut. Diksi dari dikuningkan ini apakah artinya Gibran ini hanya sifatnya diusung oleh Partai Golkar untuk maju sebagai bacawa pres, atau sifatnya ini digolkarkan adalah masuk menjadi kader Partai Golkar? Ini yang masih terus kita cari tahu kebenarannya, termasuk juga kalau kita melihat dan juga mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, menyebutkan bahwa Partai Golkar ini terbuka lebar pintunya untuk Gibran jika ingin bergabung dengan Golkar dan tidak memaksa untuk bergabung dengan Golkar. Tapi kalau kita mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka dengan tegas membantah bahwa akan masuk menjadi kader Partai Golkar dan hanya sifatnya datang ke hari ulang tahun Partai Golkar. Jadi nanti kita tunggu apakah nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan ada penyematan berupa KTA kepada Gibran sebagai kader Partai Golkar. Tisa. Terima kasih Gina Vita atas laporan Anda langsung dari DPP Golkar, Jakarta. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi penutup kita dalam kabar pemilu. Kali ini jangan lupa sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kami kabarkan, Anda putuskan.